Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ketika Chu Feng masih muda, dia dibesarkan di keluarga Chu. Meskipun saudara lelakinya dan ayah angkatnya memperlakukannya dengan baik, selain mereka, lebih banyak orang yang memusuhi Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng sangat menghargai teman-temannya. Selama Chu Feng bisa menjadi temannya, Chu Feng akan menunjukkan hati dan jiwanya kepada siapapun yang bisa menjadi temannya. Jika temannya dalam kesulitan, dia akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tapi Chu Feng tidak pernah ingin teman-temannya berkorban untuknya, jadi dia tidak ingin Bai Yunxing menemaninya. Sekarang Bai Yunxing memuja Ouyang Kongyu sebagai gurunya, yang merupakan hasil terbaik di hati Chu Feng. Jadi ketika Wang Qiang kembali, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke totem Tianhe bersama Wang Qiang. Sekarang, merupakan kabar baik mengetahui bahwa neneknya lah yang menghancurkan sekte alkimia abadi. Saatnya memberitahu guru Yue kabar baik ini. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang pergi, Ouyang Kongyu juga secara resmi mulai mengajari Bai Yunxing metodenya. Hanya saja langkah pertama ini sedikit istimewa. Ini bukan tentang mengajari Bai Yunxing cara berlatih. Sebaliknya, dia membawa Bai Yunxing ke istana bawah tanah. Terkubur jauh di bawah tanah di dunia ini, istana bawah tanah adalah formasi yang megah. Formasi ini menggambarkan esensi dunia ini dan membentuk danau tak terbatas di tengah istana bawah tanah. Namun airnya jernih, sehingga Anda bisa melihat banyak sekali ikan aneh yang bertumpuk di dasar danau. Alasan mengapa kumpulan ikan ini aneh adalah karena ikan tersebut terlihat seperti jarum, apapun ukuran atau bentuknya. Ia tidak mempunyai mata, tetapi mempunyai sisik dan insang. Namun mereka tidak bergerak. Jika bukan karena insangnya terlihat bergerak, mereka akan dianggap mati. Desir. Pada saat ini, Ouyang Kongyu melambaikan lengan bajunya, dan bola formasi seukuran telapak tangan terlempar tinggi ke langit. Segera setelah formasi tersebut pecah, seekor binatang buas sepanjang 10.000 meter muncul dan jatuh ke dalam danau. Dalam sekejap, gerombolan ikan khusus di dasar danau tampak terbangun dan langsung menuju ke arah binatang buas itu. Binatang buas itu tidak lemah, dan ditutupi baju besi tebal, tapi di depan ikan, ia sama lemahnya dengan tahu. Dalam sekejap, binatang buas itu dilahap habis-habisan, dan bahkan darahnya dimakan habis oleh gerombolan ikan, seolah-olah ia belum pernah muncul sebelumnya. Adegan ini sangat menakutkan Bai Yunxing. Kekuatan binatang buas itu ada di atasnya. Sebelum ikan-ikan itu berpindah, dia tidak menyangka ikan itu akan begitu menakutkan. Yunxing, bisakah kamu mengetahui asal-usul ikan ini? Apakah itu makhluk masa kini yang ditempa oleh formasi agar terlihat seperti ini? Meskipun Bai Yunxing tidak yakin, dia bisa membuat analisisnya sendiri berdasarkan pemahamannya tentang seni pesona. Kanan, tapi fungsi sebenarnya dari ikan ini juga untuk melunakkan. Mereka siap untukmu. Begitu Ouyang Kongyu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Bai Yunxing tiba-tiba menjadi kurang tenang. Tuan, apakah Anda meminta murid-murid Anda untuk memasuki danau? Bai Yunxing menunjukkan senyuman masam. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi kepanikan dan ketakutannya, tapi dia tetap menunjukkannya. Kekuatan binatang buas tadi lebih tinggi dari Bai Yunxing. Binatang buas itu tidak tahan. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia jatuh? Jangan panik, guru akan menggunakan formasi untuk membatasi kekuatan mereka sampai Anda beradaptasi secara bertahap. Tuan, saya bingung, apa tujuan dari sikap marah seperti itu? Warisan guru tidak sesederhana itu. Jika ingin mendapatkan warisan yang sebenarnya, Anda harus memiliki jiwa dan raga yang cukup kuat. Formasi ini dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan Anda. Bai Yunxing terdiam. Yun King, aku murid teman kecil Chu Feng dan aku tahu apa yang telah kamu lalui. Tetapi saya berjanji tidak akan melakukan apapun yang menyakiti Anda. Saya telah mencari murid yang cocok dan telah sepenuhnya siap untuk ini. Hanya saja sangat sulit menemukan orang yang tepat. Sejujurnya, saya sebenarnya sudah melakukan persiapan agar tidak bisa menemukan penerusnya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Ketika Ouyang Kongyu mengatakan ini, senyuman bahagia muncul di wajahnya. Tapi Bai Yunxing sangat ketakutan di dalam hatinya.
Apalagi setelah apa yang terjadi di Tai Sistar. Jelas merasakan ketakutan Bai Yunxing, Ouyang Kongyu berbicara lagi, tentu saja, memang ada risiko dalam masalah ini. Jika kamu tidak mempercayaiku sebagai gurumu, aku juga bisa memperlakukannya seolah-olah kamu belum memujaku sebagai gurumu, dan masalah ini tidak pernah terjadi. Tapi Bai Yunxing segera berkata, "Guru, saya bersedia." Ouyang Kongyu sedikit terkejut dengan jawabannya. Meskipun dia sangat takut, mengapa dia langsung setuju? Namun tak lama kemudian, Ouyang Kongyu mengangguk, "Oke, mari kita mulai." Setelah mengatakan ini, dia mengaktifkan formasi, dan mantra di seluruh langit jatuh dari langit dan jatuh ke dalam formasi. Kawanan ikan tersebut jelas terkena dampaknya. Yun King, tuanku telah menyesuaikan kekuatan formasi ini menjadi rendah, tapi itu juga akan sangat menyakitkan. Mohon bersabar, karena jika tidak menyakitkan, tidak akan ada efeknya, kata Ouyang Kongyu. Melihat ini, Bai Yunxing pun ikut melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, kawanan ikan itu menyerang Bai Yunxing sama seperti mereka menyerang binatang buas itu sebelumnya. Bai Yunxing menjerit memilukan dan pingsan tidak lama kemudian, tetapi serangan ikan itu tidak berhenti. Jika dia melanjutkan, Bai Yunxing pasti akan mati. Melihat ini, Ouyang Kongyu segera memancing Bai Yunxing keluar. Pada saat ini, Bai Yunxing tidak hanya lemah, tetapi juga tidak sadarkan diri sama sekali. Jadi Ouyang Kongyu mengeluarkan panci besar berisi banyak ramuan yang direndam di dalamnya, tetapi bentuk ramuan itu sangat aneh. Dia memasukkan Bai Yunxing ke dalamnya dan menyalakan api formasi di bawah. Nyala api menyala dan ramuannya segera mendidih. Bai Yunxing seperti makanan, direbus dalam air, dan tak lama kemudian panasnya terasa naik. Khasiat obat menjadi terlihat dengan mata telanjang dan dituangkan ke dalam tubuh Bai Yunxing. Melihat hal ini, Ouyang Kongyu mengeluarkan belati khusus dan memotong pergelangan tangannya, dan sejumlah besar darah jatuh ke dalam panci. Darah dan khasiat obat bercampur dan memasuki tubuh Bai Yunxing. Pada saat ini, Bai Yunxing, yang jelas-jelas tidak sadarkan diri, sepertinya mengalami reaksi penolakan di tubuhnya dan mengejang dengan keras. Melihat situasi ini, Ouyang Kongyu juga mengerutkan kening, dengan kegugupan yang terlihat jelas di matanya. Baru setelah Bai Yunxing perlahan-lahan menjadi tenang, senyuman meyakinkan muncul di bibir Ouyang Kongyu. Meskipun aku merindukan Chu Feng, tapi akhirnya aku menemukan orang yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.